إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang sama. Tentunya sebelum kita mengawali kajian ini, kita melaksanakan sholat asar dengan berjamaah. Maka barang siapa yang sholat wajib berjamaah di dalam masjid, insyaallah dia akan mendapatkan berbagai macam fadilah, berbagai macam keutamaan dan pahala yang besar. Tentu derajat yang akan ditinggikan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh amalan yang kita kerjakan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah tujuan utama yang mana kita beramal. Tentunya yang paling ditekankan adalah keikhlasan, hanya mengharap wajah Allah semata. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang rukun-rukun salat. Masih ingat rukun salat ada berapa, Pak? 14. Rukun salat sekitar 14. Masih ingat, barang siapa yang meninggalkan rukun secara sengaja maupun tidak sengaja, maka salatnya batal. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, tidak bisa. Maka dia harus mengganti rakaat itu. Misalnya seorang pada rakaat pertama dia lupa membaca surat Al-Fatihah. Dia baru ingat pada rakaat kedua, maka rakaat kedua otomatis menjadi rakaat pertama, dan rakaat pertama otomatis menjadi batal, terhapus, sehingga rakaat kedua menjadi rakaat pertama. Jangan tahiyat awal nanti, karena rakaat kedua posisinya sudah menjadi rakaat pertama. Dan di akhir sholat maka dilakukan yang namanya sujud sahwi. Insyaallah nanti kita akan berbicara tentang sujud sahwi. Pada hari ini kita akan membahas dua hal. Al-qismu tsani, wajibat as-salah. Wajib salat. Wa tsalits, dan yang ketiga al-qismu tsalits, sunanis salah. Dan kita akan bahas tentang sunnah-sunnah salat. Jadi dua bahasanya kita. Dua hal yang berbeda. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, wajibat as-salah. Wajib salat, wa hiya thamaniyah. Yaitu ada berapa? Thamaniyah. Ada yang bisa bahasa Arab di sini? Wahid, itsnain, thalatha, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, thamaniyah. Ada berapa? Ada 8. Thamaniyah adalah 8. Baik. Al-awwal, yang pertama, jami' at-takbirat allati fi shalah ghair takbiratul ihram. Semua takbir yang ada di dalam salat kecuali takbiratul ihram. Apa hukumnya takbiratul ihram di dalam salat? Rukun.
Sedangkan takbir selain di dalam takbiratul ihram, hukumnya adalah wajib. Takbir mau ruku, takbir mau sujud, takbir duduk di antara dua sujud, takbir berdiri, maka semuanya hukumnya adalah wajib. Sedangkan takbiratul ihram, maka hukumnya adalah rukun di dalam salat. Ini yang harus antum bisa bedakan. Mana yang wajib dan mana yang rukun. Baik. Fajami' takbirat al-intiqal min qabil al-wajib la min qabil ar-rukun. Semua takbir intiqal, artinya intiqal adalah perpindahan dari berdiri ke ruku, dari ruku ke sujud, dari sujud ke duduk, duduk ke sujud, sujud berdiri. Ini dinamakan takbir intiqal, takbir perpindahan antara rukun yang satu ke rukun yang lain. Maka takbir perpindahan ini hukumnya adalah wajib salat dan bukan hukumnya rukun salat. Dan perlu antum ketahui, ada 4 takbir yang antum boleh mengangkat kedua tangan antum. Ada berapa? 4 takbir sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Baz. Yang pertama takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan. Kemudian takbir mau ruku. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Kemudian takbir intiqal dari tahiyat pertama ke rakaat ketiga. Berarti di rakaat keberapa? Kedua ke ketiga. Maka takbir yang mengangkat kedua tangan ada di berapa tempat? 4. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua takbir ruku, yang ketiga sami Allahu liman hamidah, yang keempat tahiyat awal ke rakaat ketiga. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masih banyak di antara kaum muslimin yang mengangkat kedua tangan ketika mau sujud. Padahal itu tidak disebutkan. Kemudian seseorang mau sujud tilawah. Tahu sujud tilawah ya? Wasjud waqtarib. Ayat-ayat yang mana di situ melewati sujud tilawah, maka antum takbir langsung sujud tilawah tanpa mengangkat kedua tangan. Karena sejatinya ya, itu tidak ada pengaruh di dalam salat. Maksudnya tidak menjadi satu kesatuan di dalam salat. Kita sujud hanya karena bacaan itu diperintahkan untuk sujud. Jadi ketika sujud tilawah, antum tidak perlu mengangkat kedua tangan. Baik. Ats-tsaniyah. Yang kedua, at-tasmi'. Apa tasmi'? Ai qaul sami Allahu liman hamidah. Maka perkataan sami Allahu liman hamidah ini hukumnya wajib. Sedangkan i'tidal, gerakan berdirinya antum, hukumnya rukun. Itu berbeda ya. Jadi ucapannya wajib, gerakannya rukun. Ini kita harus bisa membedakan. Seorang imam harus bisa membedakan. Kalau ini tidak bisa membedakan, hancur sholatnya itu nanti. Ya. Baik. Wa innama yakunu wajiban fi haqqil imam wal munfarid. Maka perkataan sami Allahu liman hamidah hukumnya wajib bagi seorang imam dan seorang yang sholat sendirian. Kalau seorang imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, makmum Rabbana walakal hamdu atau Rabbana lakal. Ada riwayat yang mengatakan walakal, ada juga yang mengatakan lakal hamdu. Atau mungkin boleh juga
Ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamida, maka makmum juga mengatakan sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Sama. Tetapi yang masyhur di dalam hadis Rasulullah SAW, apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamida, faqulu, maka katakanlah rabbana walakal hamd. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, fa ammal ma'mum fala yaqulu. Maka makmum tidak perlu mengatakan sami Allahu liman hamida. Maka makmum hanya mengatakan walakal rabbana walakal hamdu. Tapi di sini ada khilaf di antara para ulama yang sudah saya sebutkan. Makmum juga boleh mengatakan sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu, atau rabbana walakal hamdu, sami Allahnya diucapkan oleh imam, sedangkan makmum mengucapkan rabbana walakal hamdu. Baik. Al-thalith, at-tahmid. Ucapan tahmid ay qal rabbana walakal hamdu lil imami wal ma'mum wal munfarid. Maka ucapan rabbana walakal hamdu diucapkan oleh imam, diucapkan oleh makmum, dan diucapkan oleh orang yang sholat sendirian. Jadi kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, makmum mengucapkan rabbana walakal hamdu. Kalau antum sholat sendirian, sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Apabila antum seorang imam, maka antum mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Paham ya? Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan perkataan Rasulullah SAW, idza qala al-imam, apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamida, faqulu rabbana walakal hamdu. Apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamida, maka katakanlah rabbana walakal hamdu. Maka ini hukumnya adalah wajib. Ucapannya hukumnya wajib, gerakannya hukumnya rukun. Baik. Ar-rabi', yang keempat, yang keberapa Pak? Yang keempat, ar-rabi', qaul subhana rabbiyal azim fi ruku' marratan wahidah. Maka ucapan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau bacaan-bacaan yang lain yang telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW, maka bacaan itu dibaca ketika ruku sebanyak 1 kali. Sebanyak berapa Pak? 1 kali. Wajibnya itu sekali. Subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau bacaan-bacaan yang lain yang telah diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan itu dibaca sebanyak 1 kali, maka itu hukumnya wajib. Wa yusannu az-ziyada ila 3 wa hiya adnal kamal wa ila 10 wa hiya a'la. Dan disunnahkan membaca 3 kali, maka ini lebih dekat kepada kesempurnaan, atau dibaca 10 kali, maka ini adalah bacaan yang paling tinggi. Maksudnya apa? Jadi antum boleh baca 1 kali, boleh baca 3 kali, boleh baca 10 kali, boleh. Apalagi antum seorang imam, jangan baca cuma 1 kali. Kalau imam baca 1 kali, maka makmumnya akan telat. Tidak baca itu bisa-bisa makmumnya. Kalau misalnya antum terbiasa membaca 3 kali makmum, dan yang terkenal memang 3 kali kan ya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi,
atau subhana rabbiyal azim, atau bacaan-bacaan yang lain. Banyak bacaan-bacaan ruku itu ya. Tidak hanya terpatok pada bacaan ini saja. Kalau antum baca 3 kali, ketika antum menjadi imam, maka antum harus lebih banyak. Karena untuk memberikan kesempatan makmum membaca 3 kali. Lah kalau antum baca 3 kali, makmum 3 kali, maka makmum tidak akan bisa baca 3 kali, Pak. Karena apa? Gerakan imam pasti lebih cepat daripada makmum. Jadi imam memang harus memberikan waktu yang lebih longgar kepada para makmum. Kemudian al-khamis. Yang keberapa, Pak? Yang kelima. Saya ulangi lagi. Subhana rabbiyal azim. Bacaan di dalam ruku hukumnya wajib, sedangkan gerakan rukunya hukumnya rukun. Ini harus tahu bedanya, ya. Al-khamis. Qaulu subhana rabbiyal a'la fi sujudi marratan wahidatan. Di dalam sujud membaca subhana rabbiyal a'la, atau dengan bacaan yang lain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, boleh. Atau bacaan-bacaan sujud yang lain. Di dalam sujud dibaca wajibnya 1 kali. Wa tusannu az-ziyadatu ila 3. Dan disunnahkan dibaca sampai 3 kali. Disunnahkan sampai membaca 3 kali. Ya. Maka bacaan subhana rabbiyal a'la di dalam sujud hukumnya adalah wajib, sedangkan gerakan sujud hukumnya adalah rukun di dalam salat. As-sadis. Yang ke-6. Qaul, perkataan Rabbighfirli baina sajdataini marratan wahidatan wa tusannu az-ziyadatu ila 3. Bacaan Rabbighfirli dibaca ketika duduk di antara 2 sujud atau dengan bacaan-bacaan yang lain yang telah diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cuma sekedar contoh, yang paling pendek adalah bacaan Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Maka diwajibkan hanya membaca 1 kali dan disunnahkan membaca sampai 3 kali. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli. Maka ini dibaca di antara duduk di antara 2 sujud. Dan antum boleh membaca doa-doa yang lain yang telah diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh baca yang lain, Pak. Misalnya antum punya doa pribadi, tidak boleh. Karena doa-doa di dalam salat ini adalah makhsusah. Doa-doa yang dikhususkan tentu dalam periwayatan Nabi Muhammad SAW. Salah satu contoh, kalau antum teliti doa istiftah atau doa iftitah, itu kalau dalam buku Hisnul Muslim ada 6 bacaan, Pak. Atau mungkin di dalam bukunya Syekh Nasruddin Al-Albani ada sekitar 13 bacaan, Pak. Maka banyak sekali bacaan-bacaan itu. Sehingga antum boleh memilih dan antum menyesuaikan dengan suri tauladan kita. Ada bacaan itu yang dikhususkan pada sholat sunnah. Ada bacaan itu yang sering Rasulullah SAW baca pada sholat wajib. Ada. Antum bisa membuka buku sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Semua itu isinya adalah riwayat-riwayat tentang sholat, gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat. Jadi bukan hanya sekedar 1 bacaan, Pak, tapi berbagai macam bacaan. Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-sabi', yang ke-7, tasyahud awal, tahiyat pertama. Wa huwa ayyaqul, yaitu perkataan pada tahiyat pertama, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh au nahwi dzalika mimma warad, atau bacaan tahiyat yang sesuai dengan riwayat Nabi yang lain. Maka di dalam bacaan tahiyat ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Salah satunya perbedaan pendapatnya di dalam perkataan assalamu alayka. Maka Aisyah, Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengatakan bahwasanya ucapan assalamu alayka ayuhan nabi, yaitu ketika Nabi masih hidup. Ketika kondisi Nabi sudah meninggal pada saat ini, maka bacaannya dibaca dengan assalamu alan nabi. Kalau antum paham bahasa Arab, Pak, assalamu alaika, pada perkataan alaika itu adalah untuk orang yang masih hidup. Ka itu adalah huruf mukhatab, orang yang diajak bicara. Maka sebagian para sahabat memilih bacaan assalamu alan nabi, bukan assalamu alaika. Tetapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sahabat yang lain, salah satunya adalah Umar bin Khattab, ketika dia membaca tasyahud awal ini, beliau membaca tetap dengan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka ini pilihan buat antum. Jadi sebagian para sahabat mengatakan assalamu ala nabi. Kalau ditanya kenapa membaca cuma assalamu ala nabi, mereka menjawab karena Nabi sudah meninggal. Karena alaika dalam bentuk bahasa itu adalah orang yang diajak bicara. Maksudnya orangnya ada. Maka wallahu alam ini khilaf di antara para ulama, tapi sebagian para ulama tetap membaca dengan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik. Ats-tsamin. Yang kedelapan, al-julus li tasyahud al-awwal. Duduk tahiyat pertama. Berarti Pak, duduknya tahiyat pertama dan bacaan tahiyat pertama semua hukumnya adalah wajib salat. Ya. Dzalika li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik, karena ini adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW wa mudawamatihi alaihi, dan Rasulullah melakukan secara terus-menerus ma'a qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan perkataan Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Ini adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah, itu adalah 8 poin, yang mana 8 poin yang sudah kita sebutkan itu masuk ke dalam wajib-wajib salat, sehingga antum harus bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang rukun, supaya salatnya tidak hancur. Ada seorang imam, dia bingung mana yang rukun, mana yang wajib. Ketika mereka lupa rukun, mereka cuma mengganti sujud sahwi. Misalnya, lupa 1 sujud. Apa yang harus mereka ganti? Rakaatnya. Bukan mereka mengganti dengan sujud sahwi, bukan. Ini kita berbicara tentang rukun. Baik. Bagaimana dengan wajib? Perhatikan para jamaah. Wa man taraka wajiban min hadhil wajibat. Barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 8 kewajiban ini, qauliyah wa fi'liyah, perkataan atau perbuatan di dalam kewajiban ats-tsamaniyah muta'ammidan, yang 8 ini secara sengaja, barang siapa yang meninggalkan kewajiban salat dari perkataan maupun perbuatan yang 8 ini yang sudah kita sebutkan, secara sengaja meninggalkannya, batalat salatuhu, maka salatnya batal. Li'annahu mutala'i fiha, karena dia bermain-main dengan salat itu.
Ya. Wa man tarakahu sahwan aw jahlan. Maka barang siapa yang meninggalkan 8 kewajiban ini karena lupa atau dia bodoh, tidak tahu tentang hal itu, fa innahu yasjud lis-sahwi. Maka dia cukup hanya melaksanakan sujud sahwi. Li'annahu taraka wajiban yahrumu tarkuhu. Karena meninggalkan suatu yang wajib diharamkan meninggalkannya. Fayujbiruhu bisujudis sahwi. Karena dan kemudian mereka dianjurkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Bagaimana sujud sahwi? Insya Allah kita akan menjelaskan satu bab tentang sujud sahwi nanti. Ya, kalau antum tanya sekarang, panjang pembahasannya. Nanti insya Allah akan dibahas di dalam satu bab. Saya pernah menjelaskan satu bab, masih kekurangan orangnya, kurang banyak Ustaz. Karena permasalahan sholat sangatlah banyak. Kejadian-kejadian, kondisi-kondisi. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ketiga, al-qismu ats-tsalits. Bagian yang ketiga, sunanus shalah. Sunnah-sunnah salat. Ini harus bisa antum bedakan mana yang rukun, mana yang wajib, dan mana yang sunnah. Wal qismu tsalits min af'al wal aqwal. Dari bagian yang ketiga, yang mana bagian ketiga ini merupakan perbuatan, merupakan perkataan di dalam salat, ghairu ma dzukira fil qismain walain. Tidak disebutkan pada bagian pertama dan bagian kedua. Jadi yang sudah disebutkan bagian pertama tidak akan disebutkan pada bagian yang kedua. Kalau sudah disebutkan pada bagian pertama rukun, pada bagian kedua kewajiban, maka tidak akan disebutkan pada bagian yang ketiga, Pak. Karena apa? Karena memang sifatnya mereka, hukumnya mereka memang sudah, Pak, sudah berbeda. Sunnah la tabtul as-salah bitarkihi. Yang perlu kita ketahui para jamaah, sunnah di dalam pengertian ilmu fikih adalah barang siapa yang meninggalkan sunnah, maka sholatnya tidak batal. Jadi barang siapa yang meninggalkan sunnah sholat, maka tidak sampai membatalkan sholat. Tambahan informasi buat kita semua para jamaah. Maka para ulama berbeda dalam memaknai kata-kata sunnah. Ulama hadis mengatakan arti sunnah itu adalah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin. Ulama usul juga begitu, ulama fikih berbeda. Jadi kalau misalnya antum berbicara tentang amal ibadah, tentang sholat misalnya, hukumnya adalah sunnah, maka sunnah di dalam ini, maka hukumnya menuju kepada ulama-ulama atau pengertian hukum fikih. Maka barang siapa yang melakukan sunnah, barang siapa yang meninggalkan sunnah, maka dia tidak berdosa. Ini berbeda dengan pengertian sunnah ahlul hadis, yang mana ahlul hadis mengatakan segala macam apa yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui persetujuan, melalui sifatnya, maka semua ini hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik para jamaah. Wa sunanis shalah nau'an. Sunnah-sunnah salat dibagi menjadi dua. Ya. Naul awal, bagian yang pertama, sunanul aqwal. Bagian yang pertama adalah sunnah-sunnah ucapan. Wahia katsiratun minha, dan sunnah-sunnah ucapan itu banyak sekali.
Yang pertama adalah al-istiftah. Bacaannya boleh Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal maghribi wal maghrib masyriqi wal maghrib, atau dengan bacaan yang lain inni wajjahtu wajhiya dan selanjutnya. Boleh. Tetapi para ulama menghukumi istiftah ini, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Di situ ada khilaf. Tetapi di buku yang kita pelajari, istiftah Allahumma ba'id baini atau inni wajjahtu wajhiya ataupun yang lain, maka hukumnya adalah sunnah. Antum boleh meninggalkan bacaan itu. Dan sholat antum dikatakan tetap sah. Tetapi kalau ada para ulama yang mengatakan bahwasanya istiftah itu adalah sebuah kewajiban, maka barang siapa yang meninggalkan istiftah, maka dia harus sujud sahwi. Ini kembali ke antum. Antum lebih condong kemana? Kalau saya pribadi lebih condong istiftah adalah sunnah, bukan satu hal yang wajib. Ini kalau kita mau menjelaskan masalah istiftah, panjang lagi Pak, satu bab ini. Makanya kita ringkas. Pokoknya saya ngomong ini khilafnya cuma di sini gitu ya. Karena kalau kita bahas satu persatu Pak, madhab Maliki begini, madhab Abu Hanifah begini, madhab Imam Syafi'i begini, madhab Imam Ahmad tidak selesai Pak kajian Pak. Sampai antum pensiun mungkin belum selesai. Loh bener Pak. Saya mendapat kabar Ustadz Abdul Hakim Abdad yang ada di Jakarta itu membahas kitab Sahih Bukhari dari tahun 92 sampai kalau tidak salah 2019. Apa 2018? Dari tahun 92 apa 87. Baru selesai Pak. Setelah selesai, apa katanya murid-muridnya? Ayo kita kembali lagi ke hadis pertama. Itu berapa tahun itu antum kerja di sini? Coba antum hitung dari tahun 87 sampai tahun 2019 atau 2018, saya lupa. Itu sekitar 20 tahun lebih, 27 tahun lebih apa 20 tahun. Itu kalau pembahasannya betul-betul Pak. Makanya Pak Ajis ngomong, gimana kalau kita bahas Bulughul Maram? Waduh, Bulughul Maram ini segini kitabnya Pak. Kalau ini kan enak cuma segini Pak ya. Antum lebih mudah memahami. Karena pertama kali saya datang ke sini diminta sama Pak Abdul Aziz untuk membahas kitab Bulughul Maram. Wah, segini Pak Bulughul Maram Pak. Tidak selesai Pak. Karena apa? Bulughul Maram itu lebih menitik beratkan kepada kitab hadis. Jadi pembahasannya di mana? Di hadis. Tetapi hadis yang sesuai dengan teks-teks fikih. Maksudnya apa? Pembahasannya itu kayak fikih. Jadi diawali dengan wudu, toharo, terus kemudian kitab sholat, kemudian kitab siam, puasa, seperti itu. Sama sebetulnya. Cuma ini buku ini lebih kepada fikih, bukan kepada hadis. Nanti kalau misalnya kita berbicara tentang hadis, nanti kita akan berbicara hadis ini sahih apa tidak, perawinya siapa, tambah panjang lagi. Karena di situ ada dua pembahasan, hadis dan fikih. Ya. Kemudian para jamaah, apalagi yang dikatakan sunnah di dalam sholat? At-ta'awudz. Kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Yang ketiga, yang dikatakan sunnah adalah basmalah, yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi para ulama berbeda pendapat tentang ucapan Bismillah di dalam Al-Fatihah. Ada yang mengatakan Bismillah tidak masuk di dalam Al-Fatihah. Ada yang mengatakan Bismillah masuk di dalam Al-Fatihah. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang berpendapat bahwasanya basmalah itu masuk di dalam Al-Fatihah, maka basmalah itu masuk ke dalam hukum rukun karena itu adalah Al-Fatihah.
Begitu ya. Karena para ulama di sini ada khilaf. Ya. Makanya kalau ada imam baca bismillahnya itu pelan, itu makmum yang tidak paham langsung dikatakan batal sholatnya imam ini. Nah, kan? Ini makmumnya sudah dikasih tahu sama Pak Yainya itu, sama Ustadz-ustadznya itu kasih tahu. Tidak apa-apa kalau bismillahnya suaranya itu tidak keras. Tapi karena memang mereka sudah kebiasaan, apalagi bermadhab Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia, maka seperti Syekh Abdurrahman As-Sudais ketika datang ke Masjid Istiqlal pun, antum bisa lihat di YouTube-nya, baca basmalah dengan suara yang jahar, yang keras. Tetapi ketika Abdurrahman As-Sudais itu berada di mana? Berada di Masjidil Haram, maka bismillahnya dibaca sir. Ini khilaf di antara para ulama. Jadi perlu kedewasaan kita, Pak, sebetulnya, Pak. Jadi jangan selalu mencerca imam, imamnya salah terus. Tapi makmum tidak mau disalahkan. Gila. Padahal di situ adalah khilaf di antara para ulama. Baik. Bacaan yang lain yang dikatakan sunnah adalah at-ta'min. Apa ta'min? Bacaan amin. Maka bacaan amin itu tidak masuk pada surat Al-Fatihah. Banyak orang itu kalau membaca surat Al-Fatihah pasti amin terakhirnya. Padahal amin itu tidak masuk di dalam surat Al-Fatihah. Bacaan amin itu hanya ada di dalam sholat setelah Al-Fatihah. Waladdallin. Amin. Itu hanya ada di mana? Di sholat. Tapi kalau misalnya antum ngaji gitu, waladdallin, amin, pasti dah. Tidak enak kalau namanya amin. Padahal kalimat amin itu tidak masuk di dalam Al-Fatihah. Nah, kalau misalnya antum memasukkan kalimat amin di dalam Al-Fatihah, berarti antum telah menambah Al-Quran, Mbak. Sama seperti misalnya Suhufi Ibrahim wa Musa alaihi wassalam. Makmumnya gitu. Ini tidak ada contoh ini. Tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ya makanya jangan nambah. Jadi kalau misalnya antum baca Al-Fatihah di luar sholat tanpa membaca amin, karena hukum bacaan amin itu hanya di dalam sholat saja. Dan perlu antum ketahui, bacaan amin tidak termasuk di dalam Al-Fatihah. Ini kita harus tahu informasi yang seperti ini, Pak, ya. Coba antum baca Al-Fatihah, tidak pakai amin. Tidak enak, Pak. Ya tapi antum harus tahu bahwasanya amin itu bukan Al-Fatihah. Lah kalau misalnya antum masukkan ke Al-Fatihah, amin ini hukumnya bukan sunnah nanti. Amin ini hukumnya bisa apa? Rukun, karena bacaan Al-Fatihah adalah rukun, padahal amin bukan Al-Fatihah. Baik. Kemudian para jamaah yang selanjutnya, bacaan al-qira'atu ba'dal Fatihah bima tayassara minal Qur'an. Bacaan surat selain surat Al-Fatihah. Mau An-Nas, mau Al-Baqarah, mau An-Nisa, ini yang antum keliru ya. Kalau di buku-buku apa? Di buku-buku sholat ini ada kekeliruan, apalagi buku-buku anak-anak SD. Sehabis membaca surat Al-Fatihah, maka disunnahkan membaca surat-surat pendek. Nah kalau saya mau membaca surat An-Nisa mau apa? Surat panjang itu. Ini salah satu kesalahan, Pak. Jadi anak-anak kita sudah didoktrin. Apa doktrinnya? Pakai surat pendek habis baca surat Al-Fatihah. Tidak boleh itu ucapan-ucapan seperti itu. Uang Rasulullah SAW sehabis baca surat Al-Fatihah, di dalam sholat malamnya itu baca surat Al-Baqarah, dilanjutkan surat An-Nisa, dilanjutkan surat Ali Imran. Itu Ibnu Mas'ud getar kakinya, Pak, di belakang. Coba tanya sama guru-guru SD sama guru-guru TK, itu surat pendek apa surat panjang? Ini antum sebagai orang tua harus apa? Harus mengkonter ucapan-ucapan itu. Jadi kalau ada buku-buku sholat yang mengatakan sehabis membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, maka disunnahkan membaca surat-surat pendek. Salah itu.
Yang betul apa? Membaca beberapa ayat yang mudah bagi antum. Jadi bukan surat pendek. Ini doktrin yang tidak baik. Jadi seakan-akan kita ini dipaksa untuk baca surat pendek. Ya. Baik. Kemudian fi salatil fajr, di dalam salat subuh, wa salatil jum'ah, di dalam salat Jumat, wal 'id, di dalam salat Id, wa salatil kusuf, di dalam salat kusuf gerhana, wa rak'atain ulain, di 2 rakaat pertama, minal maghrib wal isya, dari maghrib dan isya, wa zuhur wal asar, dan zuhur dan asar. Adapun rakaat ketiga dan keempat di salat maghrib, di salat zuhur, di salat asar, di dalam salat isya juga, maka di rakaat ketiga dan keempat antum boleh baca Al-Fatihah saja. Dan sebagian para ulama juga membolehkan antum menambah bacaan-bacaan surat-surat yang lain setelah membaca surat Al-Fatihah. Paham ya? Baik. Yang kedua, wa min sunanil aqwali qaul, dan juga dari sunnah-sunnah perkataan adalah perkataan mil as-sama wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Bacaan ini dibaca setelah bacaan Rabbana walakal hamdu. Boleh juga antum membaca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Boleh. Wa mazada ala marral wahida fi tasbih ruku' was sujud. Dan bacaan sunnah yang lainnya adalah bacaan-bacaan tasbih di dalam ruku' dan sujud. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, yaitu dibaca 3 kali. Kalau 1 kali hukumnya apa tadi? Wajib. Kalau 3 kali sunnah. Baik. Wa ziyadatu ala marraqi fi qawli, dan juga tambahan di dalam ucapan Rabbi firli baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Rabbi firli kalau 1 kali hukumnya wajib, 3 kali hukumnya sunnah. Wa qawluhu, dan juga ucapan Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal wa ma zada ala dzalik min ad-du'a fi tasyahhudil akhir, dan juga doa-doa di tasyahud akhir setelah innaka hamidum majid. Antum boleh baca doa. Doa yang sudah saya sebutkan salah satunya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal, atau dengan doa-doa yang lain yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nautsani, yang kedua para jamaah, sunanul af'al karaf'il yadain inda takbiratul ihram, yaitu sunnah-sunnah perbuatan. Tadi kan sunnah-sunnah ucapan. Sekarang sunnah-sunnah perbuatan, yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Jadi mengangkat tangan ini hukumnya apa? Sunnah. Sedangkan ucapan Allahu Akbar ketika takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun. Berbeda dengan takbir intiqal. Bedakan ya. Takbiratul ihram, takbiratul intiqal. Intiqal itu perpindahan, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu takbir intiqal. Wa indal hawiyyi, ketika membungkukkan ila ruku', ketika membungkukkan ke ruku', Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah. Wa inda rafa'a minhu, dan ketika sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangan ketika sami Allahu liman hamidah hukumnya sunnah. Wa wada'al yad al-yumna 'ala al-yusra, dan menempatkan tangan kanan di atas tangan kiri, maka ini hukumnya sunnah. Ini perlakuannya. Baik. Wa wadi'ima 'ala sadrihi
Au ta'ta surrati fi halil qiyam. Boleh ditaruh di dadanya. Boleh ditaruh di bawah surrah, di bawah pusarnya. Maka ini hukumnya adalah sunnah. Jadi sendakep begini hukumnya apa? Sunnah. Baik. Wan nazar ila maudhi'i sujudih. Mata pandangan melihat tempat sujud. Hukumnya sunnah. Wa wadal yadan ala rukbataini fir ruku'. Dan kedua telapak tangan ditaruh di lutut ketika ruku', maka hukumnya sunnah. Bukan rukuknya ya. Kalau rukuknya apa? Rukun. Tapi ketika antum menaruh tangan antum di lutut, maka itu hukumnya sunnah. Perilaku rukuknya rukun. Antum harus bedakan itu. Wa mujafati batnihi ala fakhidai. Ya, dan merenggangkan antara perut antum dan paha antum. Jadi paha sama perut antum kalau ruku atau kalau sujud tidak boleh nempel, Pak. Kalau nempel itu orang kedinginan. Jadi antum ketika sujud, perut antum sama fakhidah, sama apa? Paha antum itu harus lepas, jangan nempel, Pak. Paham ya? Baik. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa fakhidaihi an saqihi fis sujud, dan juga tidak boleh nempel antara paha belakang dengan betis belakang. Ketika sujud tidak boleh nempel. Wah, kalau nempel kayak apa itu? Kayak binatang. Paham ya? Jadi sujud itu memang harus apa? Perut, paha belakang, betis tidak nempel. Ya. Baik. Wa maddu dhahrihi fi ruku' mu'tadilan, dan kemudian ketika ruku' lurus. Tidak boleh membungkuk. Tidak boleh cuma Allah Akbar. Kan ada kan orang rukuk, nah ini kayak gini betul. Tapi kalau cuma begini tok salah, Pak. Atau rukuknya terlalu jelung ini, Pak. Ini juga salah, Pak. Lungsep itu juga salah. Jadi harus apa? Mu'tadilan, lurus. Wa ja'ala ra'sihi hayaluh, kepalanya sejajar dengan badan. Lurus begini ya. Fala yakhfaduhu wa la yarfa'u, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu nunduk. Wa tamkin jabhatuhu wa anfihi wa baqiyatil a'dha min mawdi'is sujud, dan kemudian melekatkan dahi, batuk, hidung dan 7 anggota sujud harus semua nempel di lantai. Apa yang wajib, Pak, nempel di lantai ketika sujud? Dahi, hidung, 2 tangan, 2 lutut, dan ujung kaki jari. Itu harus nempel. Taib. Wa ghairu dzalik minas sunanil aqwalil wafal, dan juga selain itu dari perkataan dan perbuatan di antara sunnah-sunnah salat. Mimma huwa mufassal fi kutubul fiqh, dan itu terperinci dalam kitab-kitab fikih, ya. Wa hadhihi sunnah la yazam al-ityanu biha fi shalah. Maka sunnah-sunnah ini tidak harus dikerjakan di dalam salat. Karena apa? Yang meninggalkan sunnah tidak membatalkan salat. Bal man fa'alaha aw syai'an minha falahu ziyadatu ajrin. Barang siapa yang melaksanakan sunnah, maka dia akan menambah pahala salat atau pahala yang dia lakukan. Wa man tarakaha aw ba'daha, barang siapa yang meninggalkan semua sunnah, barang siapa yang meninggalkan sebagian sunnah, fala haraja alaih, maka tidak mengapa. Sya'nu sa'iris sunan, tidak mengapa seseorang meninggalkan sebagian sunnah. Misalnya antum sholat cuma sekedar baca Al-Fatihah saja, tidak ada masalah. Atau antum membaca Subhana Rabbiyal Azim sekali saja, boleh. Yang penting wajib sama rukun yang tidak boleh ditinggalkan. Wa min huna la nara musawwighan lima fi yaf'aluhu ba'd asy-syabab. Maka dari sini kita tidak ada alasan melihat sebagian para syabab, para pemuda al-yaum hari ini, minat tasyaddud, pada sikap-sikap yang keras fi amri sunan lis-shalah, di dalam perkara sunnah-sunnah salat, hatta rubbama adda bihim hadza ila tazayyudi fi tatbiqiha bi suratin gharibah, sampai-sampai mereka menambah-nambah salat dengan tatbik, dengan praktek-praktek yang aneh. Banyak kan orang-orang yang salat aneh, Pak?
Ketika atahiyat itu kan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini aneh ini. Sama Rasulullah pernah dilarang itu. Seperti ekor kuda kayak gitu. Kata Rasulullah SAW. Atau mungkin levelnya aneh. Allahu Akbar. Ini tambah aneh lagi. Ya. Ini aneh ini. Banyak sholat-sholat yang aneh. Allahu Akbar, tidak pakai sendakep. Ini juga aneh, Pak. Meskipun ini sunnah, Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Apa karena itu sunnah terus antum mau sholat kayak gini? Antum sholat begini, Pak, langsung antum dituduh Syiah. Karena yang sholat begitu hanya Syiah. Dulu saya pernah mendapatkan alasan itu mazhabnya Imam Malik. Imam Malik tidak pernah kayak gitu, Pak. Ini hanya bualan-bualan saja. Syiah kan senang bohong. Kemudian para jamaah ini muliakan Allah. Kayu'anni aduhum rasahu bil qiyami ila qarib minar ruku'. Seperti menundukkan kepala. Yang mana kepalanya itu didekatkan dengan rukuknya. Jadi begini. Ini aneh nih sholat-sholat begini ya. Wa yajma' yadayhi ala dhikrihi nahrihi badalan min wadai ma'ala sadri aw tata surratihi. Atau mungkin ketika sholat Allahu Akbar di sini, sendakapnya. Banyak antum itu melihat itu, betul enggak? Allahu Akbar. Ada. Atau mungkin antum yang terkenal, ini cuma sebagai informasi buat antum, ketika sholatnya perempuan, itu kan dulu kita belajarnya, sholatnya perempuan itu sujudnya itu ditanggung begini kan. Nah di sini ada yang tanya, perempuan wanita kepada saya, maka saya jawab itu ada di buku Sifat Salat Nabi, hadisnya ada, tapi riwayatnya dhaif. Sehingga sujudnya perempuan dengan sujudnya laki sama. Tidak ada beda. Kalau antum ditanya, ada enggak hadisnya? Ada, tapi riwayatnya dhaif. Siapa yang meriwayatkan? Abu Dawud. Antum bisa baca keterangan hadis itu di dalam kitab Sifat Salat Nabi. Dan kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kama waradat bihi sunnah, sesuai dengan yang dijelaskan dalam sunnah, wa tashaddud fi sya'ni sutrah, dan mereka begitu kerasnya ketika pada sutrah pembatas, hatta inna ba'dahum yatruku qiyam fi shafi li ada'i nafilah, sampai mereka meninggalkan berdiri di shaf untuk salat sunnah, wa yadhhabu ila makanin akhar, dan mereka beralih kepada tempat yang lain, yabhadu fihi an sutrat, dan dia mencari sutrah pembatas. Jadi pada intinya para jamaah, sutrah pembatas salat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Ya, jadi sutrah pembatas itu hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Wa kadza maddu ahadum ra'sahu ila amam. Misalnya menjulur kepalanya ke depan. Wa rijla ila khalfi fi sujud, atau kakinya menjulur ke belakang. Jadi si kepala ketika sujud menjulur ke depan, kakinya ketika sujud menjulur ke belakang. Wah, kayak apa itu sholatnya, Pak? Saya pernah suatu sholat. Antum tahu kan ketika karpet yang ada masjidnya itu, iya kan? Kalau karpet di sini kan cuma karpet saja kan, tidak ada tanda masjidnya. Orangnya lebih pendek daripada saya. Saya ini sholat ngerapat sama dia ke kanan. Katanya dia, ini bagian saya. Loh, kok bagian-bagian gini? Kayak bagian waris saja masjid ini. Kamu tahu, saya diceramai, Pak. Kamu tahu, orang bikin karpet ini sudah punya maksud. Lah apa maksudnya orang buat karpet, Pak? Maksudnya itu satu karpet sajadah yang ada tandanya itu buat satu orang. Saya mikir, dia ini pendek. Lah akhirnya ketika dia sholat metatang gitu Pak kakinya, Pak. Lah iya kan, karena dia pendek, dia berusaha untuk menghabiskan sajadah itu, Pak. Akhirnya metatang kayak gini, Pak. Ya Allah. Akhirnya sholatnya apa? Metatang, Pak. Oh, metatangnya. Ini orang Sulawesi tahu enggak metatang? Melebar gitu kakinya itu. Jadi kalau misalnya ini apa? Sajadah, kan kalau antum berdiri baris itu, coba. Antum berdiri baris.
berdirinya segimana? Selebar pundak kan? Ini bukan selebar pundak, Pak. Melebihi, jadi mendatang nih sholatnya. Ini jangan terlalu ikut pembuat karpet, karena belum tentu pembuat karpet itu seorang muslim. Betul enggak? Betul, belum tentu. Wong banyak kok orang kafir yang jualan karpet sholat, sejadah apa. Malah datangnya dari Cina, dari Hong Kong tuh sejadah. Ya. Jadi jangan mau tahu sama apa? Sama pengertian orang yang buat karpet. Karena orang yang buat karpet belum tentu duduk kajian fikih kayak antum di sini. Baik. Kemudian para jamaah, hatta yasbaqal qausi aw qariban minal manbaqah. Nyaris kayak telungkup seperti busur gitu. Wa kadza fa'ju ahaduhum rijlaihi fi halil qiyam. Sampai dia mengangkang ketika dia salat berdiri, hatta yudayik alaman bijanibi. Sampai dia menyempitkan orang-orang yang ada di sampingnya. Itu saya seperti itu kejadiannya. Jadi dia mengangkang gitu. Akhirnya saya kesempitan, padahal orangnya kecil. Wahada sifat gharibah. Maka ini adalah sifat-sifat yang asing yang tidak ada dalam sunnah Nabi. Rubbama tuaddi bihim ila ghului wal mamqut. Dan ini menggiring kepada sifat-sifat melampaui batas dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nas'alullahu lana, dan kita meminta kepada Allah walahu taufiq, petunjuk lil haqqi, untuk kebenaran, wal amal bihi, dan melakukan kebenaran tersebut. Wa hakadha minni wallahu alam. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan berbicara tentang fi sifat salatin nabi. Kita akan berbicara tentang tata cara salat Nabi. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.